Adapun soal berat ringannya cobaan, besar kecilnya ujian, itu sebenarnya tergantung yang merasakan, ya, tergantung yang merasakan. Karena setiap orang pasti punya tolok ukur yang beda-beda. Contoh gampangnya begini, bagi orang yang terbiasa hidup nyaman, enak, dengan fasilitas yang serba mewah, itu kalau dia suatu saat AC-nya mati, itu sudah dianggap sebagai musibah. Padahal cuma AC-nya mati, itu aja udah, wah, keluh kesahnya luar biasa. Ya, bilang semalaman nggak bisa tidur gara-gara AC-nya. Kita ridho ya semakin ringan, tapi kalau semakin tidak ridho semakin berat. Persoalan kecil aja menjadi besar, ringan menjadi berat. Kenapa? Karena kita tidak siap untuk menerimanya, tidak ridho dengan qada qadarnya Allah, sehingga tidak mampu untuk bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Al-ayah. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Pada malam hari ini sabar menghadapi ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu, tidak henti-hentinya atau selalu, apa al-bala'u, terjadi bencana atau ujian, bil mu'mini, pada orang iman laki-laki, wal mu'minati, dan orang iman perempuan. Baik bala itu terjadi fi nafsihi, pada dirinya orang, wa waladihi, dan pada anaknya, wa malihi, dan pada hartanya, hatta yalqallaha, sehingga orang mukmin tadi bertemu Allah Ta'ala, wa ma alaihi khoti'atun, dalam keadaan dia sudah tidak memiliki dosa sedikit pun. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Turmudi, Imam Turmudi, wa qala, dan Imam Turmudi mengatakan bahwa hadis ini statusnya adalah hadis hasan sahih. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini hadis yang ke-26 dari 30 hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab sabar. Jadi paling banyak, ya, satu tema ditulis 30 hadis. Semuanya berbicara tentang sabar. Cuma sabar dalam hal apa itu yang berbeda-beda. Nah, hadis yang ke-26 ini menjelaskan bahwa yang namanya ujian, bencana, itu sesuatu yang memang pasti akan selalu terjadi selama orang itu masih hidup di dunia. Dunia dengan segala persoalannya itu merupakan satu paket. Artinya kalau kita masih hidup di dunia, itu ya pasti akan selalu menghadapi berbagai macam ujian atau cobaan. Jangan pernah membayangkan hidup di dunia tanpa ujian, tanpa bencana, itu tidak mungkin. Tidak akan terjadi yang seperti itu. Hanya akan terjadi nanti kalau kita sudah di surga. Ya. Kalau kita sudah ada di surga, baru tidak ada persoalan, tidak ada ujian, tidak ada bencana, sudah bebas. Tapi selama di dunia ini, sehebat apapun kita, sebaik apapun kita dan keluarga kita, pasti akan selalu menghadapi berbagai macam cobaan atau ujian. Nah, ujian itu akan silih berganti terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Pertama, bisa jadi musibah itu terjadi pada diri kita sendiri. Mungkin terkait dengan kesehatan, sering sakit-sakitan,
atau usaha yang sulit dan seterusnya, atau persoalan-persoalan yang lain. Begitu kita persoalannya sudah selesai lalu pindah ke anak kita, ya. Kitanya sehat tapi ganti anak kita ada yang sakit atau anak kita ada yang bermasalah. Nah, ketika anak kita persoalan yang sudah beres, ganti harta kita. Mungkin ada yang hilang, ada yang kecelakaan, ada yang terbakar dan seterusnya. Dan itu akan terus silih berganti selama kita masih hidup di dunia. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, apa orang-orang itu mengira bahwa kalau dia sudah beriman kemudian sudah tidak akan diuji. Tidak, pasti akan diuji. Ya. Jadi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, selama hidup di dunia, dia akan menghadapi berbagai macam jenis ujian dan cobaan yang akan datang silih berganti. Bisa pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada hartanya, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu, jika kita benar dalam mensikapinya, yaitu mampu bersabar dan ridho dengan qadha qadarnya Allah, maka segala macam ujian itu justru akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga nanti pas kita mati itu seluruh dosa kita sudah terampuni. Ini barokahnya musibah yang terjadi pada diri kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga ketika kita menghadap Allah kita sudah tidak punya tanggungan dosa lagi, semuanya sudah diampuni. Tapi syaratnya harus sabar. Adapun soal berat ringannya cobaan, besar kecilnya ujian, itu sebenarnya tergantung yang merasakan, ya, tergantung yang merasakan. Karena setiap orang pasti punya tolok ukur yang beda-beda. Contoh gampangnya begini, bagi orang yang terbiasa hidup nyaman, enak, dengan fasilitas yang serba mewah, itu kalau dia suatu saat AC-nya mati, itu sudah dianggap sebagai musibah. Padahal cuma AC-nya mati, itu aja udah wah keluh kesahnya luar biasa. Ya, bilang semalaman nggak bisa tidur gara-gara AC-nya mati. Padahal tetangganya itu tidak punya AC, ya, tidurnya juga hanya di atas kasur biasa, dia bisa ngorok dengan nyenyak. Ya. Jadi banyak masalah-masalah yang sebenarnya nurut satu orang itu dianggap masalah ringan, tapi bagi yang lain sudah dianggap berat. Sekali lagi tergantung pada sikap kita dalam menerima qadha qadarnya Allah. Semakin kita ridho ya semakin ringan. Tapi kalau semakin tidak ridho semakin berat. Persoalan kecil aja menjadi besar, ringan menjadi berat. Kenapa? Karena kita tidak siap untuk menerimanya, tidak ridho dengan qadha qadarnya Allah, sehingga tidak mampu untuk bersabar. Nah, wa an Ibnu Abbasin, berikutnya hadis yang ke-27. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abbas dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini selain sahabat, dia juga masih kerabatnya Nabi karena anak pamannya. Sehingga Ibnu Abbas juga termasuk pembesarnya para sahabat, tempat orang untuk bertanya. Tapi ada satu kebiasaan Ibnu Abbas yang mungkin tampak unik. Ibnu Abbas ini Pak, kalau sholat itu cepat. Ya, kalau sholat itu cepat. Sampai membuat yang lain itu heran. Engkau ini sahabat Rasul, tapi kenapa kalau sholat kok cepat? Itu jawabannya lucu sekali. Sengaja aku sholat cepat supaya setan tidak sempat menggodaku. Karena setan baru siap-siap mau menggoda, sholatku udah selesai. Gitu. Ya. Jadi ada alasannya juga. Dan yang seperti ini itu ada yang niru. Ya. Ada yang niru. Di sebagian pesantren itu ada Pak, sholatnya cepat, wiridannya juga cepat. Ketika saya tanya juga begitu jawabannya. Jadi kebiasaan mereka kalau wiridan itu pelan-pelan gitu malah nggak bisa khusyuk, karena banyak pikiran yang masuk dalam hatinya. Tapi begitu cepat, ritmenya itu cepat itu malah bisa khusyuk. Jadi beda-beda, tapi masing-masing ada alasannya. Nah, jadi jangan menganggap yang paling bagus hanya yang pelan.
Terkadang yang cepat juga bagus kalau seperti Ibnu Abbas tadi. Setan baru siap-siap mau menggoda ternyata sudah selesai. Nah, dia menceritakan begini, qala Ibnu Abbas berkata, qadima telah datang, maksudnya datang ke kota Madinah, sapa Uyainah bin Hisnin. Uyainah bin Hisin. Uyainah bin Hisin ini orang Mekah. Dia termasuk mu'alaf. Dia baru masuk Islam itu ketika Mekah telah dikuasai oleh orang Islam. Jadi pada Fathul Makkah itu dia baru memeluk Islam. Kemudian pernah murtad di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Terus ditangkap, ditahan, dia tobat, akhirnya masuk Islam lagi. Gitu. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang pusat pemerintahannya ada di kota Madinah, itu Uyainah itu datang ke Madinah. Fanazala, lalu dia menempati rumah ala bani akhihi, rumah anak laki-laki saudara laki-lakinya. Jadi tinggal di rumah keponakannya, ya. Tinggal di rumah keponakannya yang ada di Madinah, yang namanya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Ini keponakannya Uyainah tadi itu. Ya. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hur bin Qais, keponakannya Uyainah yang ada di Madinah, yaitu salah satu anggota orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Ya, termasuk salah satu anggota orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah atau sebagai presiden lah. Wa kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Dan dia juga salah seorang ahli Al-Qur'an, ya. Ahli Al-Qur'an, anggota majelis musyawarahnya Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, itu punya, mungkin kalau istilah sekarang itu one team press, Dewan Pertimbangan Presiden, yang kalau dulu DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung ya. Pokoknya orang-orang yang dimintai pertimbangan ketika presiden itu mau memutuskan satu persoalan, bukan MPR, bukan ya. Nah, di one team pressnya Umar bin Khattab ini ada beberapa orang, salah satunya yaitu keponakannya Uyainah yang namanya Al-Hur bin Qais. Wa musawaratihi kuhulan kanu ausubanan. Anggota musyawarahnya yang di dalamnya itu ada yang tua, ada yang muda. Paling muda sekitar umur 30, paling tua sekitar 45. Jadi rata-rata masih muda ya. Faqala Uyainatu libni akhihi. Suatu hari Uyainah ini berkata kepada keponakannya yang jadi anggota dewan tadi itu, ya bena akhi, wahai anak saudara laki-lakiku, laka wajhun inta hadzal amiri. Engkau seseorang yang memiliki kedudukan tertentu di hadapan sang khalifah, yaitu Amirul Mukminin. Fasta'dzin li alaihi. Maka minta izinlah engkau kepada beliau untukku. Artinya minta izin agar aku bisa menghadap. Nah, fasta'dzana, kemudian Hur bin Qais ini benar menemui sang khalifah, kemudian bilang bahwa pamannya ingin ketemu. Karena yang ngomong ini orang dekatnya, ya diizinkan. Fa'adzina lahu Umar, kemudian Umar mengizinkan Uyainah untuk menghadapnya. Falamma dakhala, maka tatkala Uyainah ini sudah ketemu Umar bin Khattab, dia ngomongnya itu kasar. Ya bena Khattab, hati-hati wahai anaknya Khattab. Fawallahi, maka demi Allah, ma tu'tinal jazla, sungguh engkau tidak banyak memberi manfaat kepada kami. Wala tahkumu, dan engkau tidak menegakkan hukum fina pada kami bil adil, dengan adil. Jadi apa yang diucapkan oleh Uyainah ini sungguh ucapan yang kasar. Pertama, dia memanggil seorang presiden tidak menyebut Amirul Mukminin, padahal umumnya memanggil khalifah itu sebutannya adalah Amirul Mukminin, pimpinannya orang-orang yang beriman.
Juga tidak memanggil nama aslinya Umar, tidak. Nah, dia langsung bilang, hei anaknya Khattab, gitu. Nah, demi Allah, engkau tidak banyak memberi manfaat pada kami, dan kau tidak bisa menegakkan hukum dengan adil di antara kami. Nah, faghadiba Umaru radhiyallahu anhu, seketika itu Umar ya marah. Ini orang pedalaman, ya, diizinkan nemui presiden, nggak ngomong baik-baik tapi malah ngomong kasar. Hatta hamma ayyuki abihi, bahkan saking marahnya Umar bin Khattab, dia bermaksud untuk memberi sanksi kepada Uyainah ini. Nggak sopan nemuin presiden ngomong kasar gitu. Nah, ketika Sayyidina Umar mau menjatuhkan hukuman, faqala lahul Khur, kemudian keponakannya Uyainah yang menjadi orang dekatnya Sayyidina Umar tadi, yang namanya Khur bin Qais, dia memberi nasihat kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin. Nah, kali ini panggilannya sopan, wahai tuan pimpinan orang-orang yang beriman. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala qala telah berfirman li nabihi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bunyi firmannya itu adalah khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, maafkanlah, wa'mur, dan memerintahlah, bil urfi, dengan baik, wa'arid, dan berpalinglah, anil jahilina, dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan sesungguhnya pamanku ini itu termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Artinya dengan kata lain, ya, sebagai keponakannya itu meminta maaf, ya, memintakan maaf kepada Umar bin Khattab sambil mengingatkan firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyuruh kepada nabinya pertama untuk memaafkan, ya, memaafkan kesalahan rakyatnya, kesalahan orang. Kedua, memerintah dengan baik. Urfi itu kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan untuk tidak memperdulikan omongan orang-orang bodoh. Artinya kata-kata kasar yang keluar dari Uyainah tadi itu adalah kata-kata yang keluar dari orang yang bodoh. Maka tidak usah diambil hati, nggak usah dimasukkan dalam hati, maafkan saja. Gitu. Nah, sampai di sini ini, itu di dalam syarahnya dijelaskan bahwa hadis ini mengandung pengertian, salah satunya adalah adab mengkritik dan menerima kritikan. Ya. Bahwa ketika seorang mengkritik pejabat itu diizinkan, tapi ada catatannya. Pertama, ya, disampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dan tujuan yang baik. Tidak hanya sekedar menyalahkan, tapi bisa memberi tawaran solusi. Nah, itu diizinkan, bahkan yang seperti itu bagus sekali, sangat diperlukan oleh semua pimpinan. Istilah yang populer yaitu kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang baik, bahasa yang sopan, syukur-syukur tidak hanya sekedar menyalahkan, tapi memberikan tawaran atau solusi yang lebih baik. Itu baru namanya kritik yang berpahala. Nah, tetapi yang sering kita saksikan, orang itu bukan mengkritik tapi mencaci maki, kata-katanya kasar, dengan disampaikan dengan ekspresi yang kasar, ya, tampak kebencian. Nanti kalau sudah ditangkap, dia bilangnya kritik, terus dia akan nuduh lagi yang nangkep itu anti kritik, gitu. Nah, ini sungguh aneh, ya. Kalau di hadis ini Uyainah tadi mengatakan seperti itu wajar karena dia orang pedalaman yang mungkin tata keramanya tidak baik, bahasanya kasar, ya, agak harap dimaklumi. Nah, kadang-kadang yang sering kita lihat itu orang yang secara akademik itu pendidikannya tinggi, doktor, profesor, gitu. Tapi akhlaknya kurang, ya, akhlaknya kurang. Padahal orang berbicara itu selain
didengar suaranya, intonasinya, bahasa tubuh itu juga bisa dipahami kan. Nah, tapi dia tetap aja berkelit. Sampai kemudian perlu ada tim khusus ahli bahasa. Ya. Tim khusus ahli bahasa ini termasuk penghinaan atau bukan? Wah, repot kan? Ya, repot. Ya. Jadi dalam Islam bahkan diabadikan dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun, Pak, itu saja perintahnya Allah itu qaulan layyinan, berbicaralah di hadapan Fir'aun yang dolim itu dengan bahasa yang lemah lembut, yang menyampaikan seorang nabi papan atas. Nabi Musa itu tidak sekedar nabi biasa, itu termasuk ulul azmi yang didakwai. Dia orang yang sangat dolim karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu saja perintahnya Allah itu hendaknya disampaikan dengan qaulan layyinan, dengan lemah lembut. Nah sekarang kadang yang mengkritik dengan yang dikritik sama-sama orang yang beriman, sama-sama orang yang soleh, tapi bahasanya tidak baik, ya. Maka ya jangan ditiru yang seperti itu, ya. Jangan ditiru. Kalau memang niatnya baik, tujuannya baik, sampaikan dengan bahasa yang baik, ya. Syukur tidak hanya sekedar menyalahkan, tapi memberi tawaran solusi atau jalan keluar. Nah, tidak sekedar ini salah. Kalau cuma menyalahkan kan semua orang bisa. Nah, tapi yang menyalahkan itu ketika diberi kewenangan juga belum tentu bisa. Maka Islam mengajarkan tetap dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu walaupun orangnya keras, nah, tapi kalau sudah dinasihati pakai Al-Quran langsung tunduk, ya. Umar bin Khattab itu benar-benar tidak berani menentang Al-Quran. Maka termasuk di antara sahabat yang jarang khatam Quran itu Umar bin Khattab, ya. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu punya wiridan beda-beda, ada yang 3 hari sekali khatam, ya, 7 hari sekali khatam, paling lambat itu 1 bulan sekali khatam, ada yang sehari khatam 2 kali, siang khatam sekali, malam sekali gitu. Tapi kalau Umar bin Khattab itu sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena setiap kali menemukan ayat itu diresapi, dipahami, ya, sampai lama. Ya, makanya yang tadinya sudah marah mau menghukum Uyainah tadi itu, ya, begitu dinasihati oleh salah satu anggota dewan, ya, pertimbangan khalifah atau presiden, dia langsung, ya, mengurungkan keinginannya untuk menghukum orang yang bersalah tadi karena dia melakukan kesalahan karena kebodohannya, ya, karena kebodohannya, ya. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Jadi Umar bin Khattab itu kalau baca Quran sering berhenti, ya, direnungkan sampai berhari-hari baru nanti terus dilanjutkan lagi begitu. Bukan karena malas, ya, tapi karena direnungkan. Nah kalau yang lain itu ada saatnya menjaga hafalannya, ada saatnya merenungkan maknanya. Kalau pas cukup tujuannya memang hanya sekedar membaca ya cepat, tapi nanti kalau pas memahami maknanya kata demi kata, ayat demi ayat itu pakai waktu yang lama. Nah, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya wa an Ibnu Mas'udin, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, innaha, sesungguhnya satakunu akan terjadi ba'di sesudah aku wafat, maksudnya apa asarotun, pemimpin-pemimpin yang mengutamakan pribadinya, mengutamakan dirinya atau golongannya, wa umurun, dan urusan-urusan tunkirunaha, yang kalian mengingkarinya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fama ta'muruna, kalau hal itu sudah terjadi lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala, Rasulullah bersabda, tu'addunal haqqal ladzi alaikum, laksanakanlah kewajibanmu, ya. Wa tas'alunallaha, dan selalulah minta kepada Allah, alladzi lakum, yang selalu melindungimu atau menolongmu.
Hadis ini di dalam sarahnya, ya, dalam kitab penjelasan hadis ini itu dijelaskan bahwa larangan melakukan berontak kepada pemerintah yang sah, ya. Larangan memberontak pemerintah yang sah. Jika pemerintahan itu memang sudah sesuai konstitusi, ya, maka walaupun yang sedang menjabat itu tidak baik, ya, tetap tidak boleh melakukan pemberontakan. Apalagi kalau di negeri kita kan sudah ada batasan-batasan masa baktinya. Ya nanti tidak usah dipilih lagi, cuma begitu saja solusinya. Tapi yang jelas tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, karena itu bahayanya sangat besar sekali, ya. Jika setiap pemimpin itu rakyatnya tidak cocok langsung diturunkan, maka negara itu nggak akan sempat membangun karena gegeran terus, ya, akan gegeran terus. Maka tuntunannya Nabi, kamu sebagai rakyat tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibanmu sebagai rakyat sambil terus memohon kepada Allah agar nanti diganti dengan pemimpin yang lebih baik. Tapi yang jelas tidak ada anjuran untuk melakukan pemberontakan. Sampai ada kaidah begini, kaidah itu bukan hadis, ya. Adanya pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Kalau sebuah negara tidak ada pimpinannya, kacau, Pak. Ya, bisa hancur itu. Walaupun sebentar, ya. Misalkan dalam waktu 2 hari tidak ada presidennya gitu, wah bisa berantakan itu, ya, bisa hancur-hancuran. Nah, maka sampai ada kaidah atau qaulnya ulama yang mengatakan pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada sebuah negara tidak ada pemimpinnya. Jadi terjadi kekacauan, maka tidak ada anjuran untuk melakukan pemberontakan. Islam menganjurkan untuk taat konstitusi. Nah, berikutnya lagi, wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair, dan diriwayatkan dari Abi Yahya, nama aslinya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki minal ansori, dari sahabat Ansor, jadi sahabat dari Madinah. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastakmiluni, tidakkah engkau mengangkatku sebagai karyawan atau sebagai pegawai, sebagai pejabat, kama stakmalta fulanan, sebagaimana Tuhan telah mengangkat fulan sebagai pejabat. Jadi Abi Yahya meriwayatkan suatu hari ada seorang laki-laki dari Madinah, sahabat Nabi dari golongan Ansor, dia menemui Rasulullah, kemudian meminta jabatan, meminta diangkat jadi pejabat, jadi pegawai atau karyawan sebagaimana yang lainnya. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, innakum, sesungguhnya kalian, satal kauna, akan bertemu ba'di sesudahku, maksudnya sesudahku itu sesudah aku wafat, asarotan, pemimpin-pemimpin yang hanya mengutamakan dirinya sendiri dan golongannya. Fasbiru, maka bersabarlah, hatta talqauni, sehingga kalian menemuiku, alal haudi, nanti di telaga Kausar, telaganya Rasulullah, ya. Hadis ini dalam sarahnya dijelaskan bahwa meminta jabatan itu tidak boleh, ya, atau tidak baik lah, ya. Meminta jabatan itu tidak baik, apalagi jika orang itu tidak punya kemampuan. Tapi kalau memang dia punya kemampuan, ya, punya keahlian, dan kalau dia punya jabatan dia akan membawa maslahah, maka ya bagus sekali. Maka terjun di dunia politik itu ya walaupun ada jeleknya ada baiknya juga, Pak. Ya, tetap orang Islam itu harus ada yang berkecimpung di dunia politik. Tidak boleh di luar semua. Karena bagaimanapun juga kalau dia itu punya jabatan, dia punya kewenangan untuk bikin aturan. Ya, punya kewenangan untuk bikin aturan, dan itu sangat efektif dalam kalau digunakan untuk berdakwah. Nah, makanya ya kenyataannya memang ada yang di dalam, ada yang di luar, ya.
Jadi yang di luar itu bagian mengingatkan, tapi yang di dalam harus ada. Karena kalau sampai yang jadi pejabat itu misalkan semua bukan orang Islam, itu nanti malah bahaya kan. Nah, maka harus ada tokoh-tokoh Islam yang menjadi pejabat. Nah, tapi Rasulullah mengingatkan bahwa setiap jabatan itu ya ada tanggung jawabnya. Maka seorang juga harus mengukur diri, kira-kira mampu apa tidak. Nah, sahabat yang tidak diangkat oleh Rasulullah sebagai pejabat ini memang dia tidak punya kemampuan. Nah, kalau tidak punya kemampuan untuk diangkat jadi pejabat, nanti kan malah menjerumuskan dia sendiri. Maka tidak diangkat, disuruh bersabar aja, ya, disuruh bersabar aja, sampai nanti ketemu Nabi di Telaga Kausar. Nah, kemudian hadis yang terakhir dari bab sabar yaitu hadis yang ke-30. Kemarin saya bilang 29, ternyata 30, Pak. Setelah ini nanti baru ganti bab. An Abi Ibrahimah, diriwayatkan dari Abi Ibrahim, nama aslinya Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, pada sebagian hari-harinya, allati laqiya fihal adu, yang di hari-hari itu Rasulullah bertemu dengan musuh. Artinya pada hari di saat sedang terjadi perang. Nah, intadhara, Rasulullah menunggu, hatta idza malat, sehingga ketika sudah bergeser atau condong apa samsu, matahari. Koma, kemudian beliau berdiri fihim, di hadapan para pasukannya. Nah, jadi sebelum berperang itu prajuritnya dikasih peringatan dulu, di briefing dulu, nah, dikasih semangat, diluruskan niatnya dan seterusnya. Nah, itu pun dilakukan Rasulullah ketika matahari sudah agak geser, jadi bukan pas matahari di atas kepala, istilahnya waktu istiwa. Nah, waktu istiwa itu waktu di saat matahari lurus di atas kepala. Itu juga termasuk waktu yang dilarang untuk sholat, kecuali di hari Jumat, ya, kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh, ya, walaupun matahari sedang lurus di atas kepala. Tapi di luar hari Jumat kalau mau sholat, nunggu kalau matahari sudah condong ke barat, sehingga bayangan kita sudah memanjang ke timur. Rasulullah aja ketika mau membriefing pasukannya itu juga nunggu kalau matahari sudah agak bergeser. Ya ayuhan nas, wahai manusia, prajuritnya tadi itu, la tatamannau, janganlah kalian berharap liqa al-adwi, untuk bertemu musuh. Walaupun kalian ini prajurit yang siap tempur, tapi jangan berharap-harap untuk bertemu dengan musuh. Was'alullaha, dan mintalah kepada Allah al-afiyata, sehat lahir batin, selamat dunia akhirat. Itu maknanya afiat. Jadi kata-kata afiat itu biasanya untuk melengkapi kata sehat, ya, sehat wal afiyah. Maknanya itu ya sehat lahir batin, selamat dunia akhirat, itu namanya afiyah. Nah, fa idza laqitumuhum, tetapi bila kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah, hadapi dia. Ya. Jadi musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari. Itu bahasa kita seperti itu, ya. Musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari. Harus dihadapi. Wa'lamu, dan ketahuilah, anal jannata, sungguhnya surga itu tahta dhilali suyufi, di bawah bayang-bayang pedang. Nah, ini karena yang diceritakan ini perang di zaman Nabi, senjata utamanya adalah pedang. Ya. Kalimat ini sangat singkat, anal jannata tahta dhilali suyufi, sesungguhnya surga itu di bawah bayang-bayang pedang, tapi maknanya sangat padat. Di antaranya adalah anjuran berjihad, ya. Yang kedua, balasan orang yang berjihad, yaitu surga. Nah, kemudian juga maknanya bahwa seseorang yang berjihad itu juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan. Tidak boleh hanya modal nekat, ya. Jadi walaupun perang yang kalau mati jaminannya mati syahid dapat surga, tetap Rasulullah mengajarkan dan menganjurkan melalui perhitungan yang matang.
harus ada kesiapan, ya. Tidak hanya sekedar modal nekat. Maka pada pengajian yang lalu sudah saya sampaikan fatwa dari Syekh Nawawi Banten yang mengkritisi tentang mati syahid, ya, bahwa mati syahid itu memang utama karena jaminannya surga. Tapi seorang tidak boleh bercita-cita, berkeinginan untuk mati syahid. Ketika seorang berangkat perang, cita-citanya, tujuannya harus menang, harus menang. Nah kalau ternyata nanti kalah terus mati, nah itu baru dapat mati syahid. Tapi kalau belum apa-apa, dari rumah udah niatnya mati syahid, dan nanti perangnya kan asal-asalan nanti, ya. Karena memang tujuannya itu untuk mencari syahid, modal nekat, ya. Nah kalau modal nekat begitu terus banyak diikuti orang-orang, ya nanti kan lemah, tidak menguntungkan Islam, ya. Pasukannya semuanya pengen mati syahid, juga yang penting maju, ya. Asal-asalan terus mati semua, kan malah repot dong. Makanya oleh Syekh Nawawi Banten dikritisi bahwa mati syahid itu memang utama, jaminannya surga, tapi seseorang prajurit ketika berangkat perang harus niat menang, keinginannya adalah menang. Kalau ternyata takdir berkata lain, dia terbunuh kemudian mati, baru dia dapat syahid. Jangan belum berangkat sudah niatnya mati syahid. Summa qala Nabi, kemudian Nabi bersabda, artinya berdoa. Jadi Nabi dulu kalau mau berangkat perang itu juga diawali dengan doa, termasuk istighosah. Nah, dalam perang Badar itu sebelum beri aba-aba untuk tempur, Nabi berdoa dulu, yang kemudian ada istilah istighosah. Allahumma ya Allah munzilul kitabi, yang menurunkan kitab, wa mujriyal sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan tentara sekutu. Nah, Rasulullah itu kalau berdoa bahasanya puitis, ya. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab, kan ab semua, ya. Wa hazimal ahzab, nah, dan yang menghancurkan tentara sekutu. Ihzimhum, hancurkanlah mereka. Wangsurna, dan tolonglah kami alaihim, untuk mengalahkan mereka. Inilah sekalian hadis yang ke-30 yang menjelaskan tentang sabar. Jadi sabar dalam segala hal. Yang terakhir, sabar dalam memperjuangkan agama Allah. Kalau dulu mungkin memang harus diperjuangkan dengan pedang, tapi kalau sekarang sudah bukan zamannya, ya. Lagian kalau kita perang sekarang, pedang itu juga udah ketinggalan zaman, ya. Sekarang musuhnya roket, ya, bom, masa pakai pedang, ya. Belum apa-apa udah mati duluan, ya. Dan hadis ini statusnya adalah muttafaqun alaihi, artinya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kesimpulannya, sabar itu sesuatu yang sangat utama, maka harus selalu ada pada diri kita. Kita akan menghadapi segala macam persoalan selama hidup dunia. Baru persoalan itu berhenti kalau kita sudah nyampe di surga. Nah, kunci untuk menghadapi semua itu adalah dengan bersabar. Maka kesulitan, cobaan, ujian jika dihadapi dengan sabar akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga ketika kita bertemu Allah, dosanya sudah terhapus semua. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.